Pascal, hubungan antara kamu dengan Solafide itu seperti apa? Nah, itu sudah saya jelaskan ke Disnaker, kemudian Disnaker juga sudah langsung berhubungan dengan Solafide untuk terkait dokumen-dokumen. Tidak, hubungan kamu dengan Solafide, kamu pegawai Solafide? Saya sebagai pendamping. Pendamping dari yang diutus oleh Solafide? Saya pendamping yang punya koneksinya dengan Solafide. Ah ya, dengan Solafide. Berarti ada SK, semacam SK apanya itu ada ya? Itu nanti sudah ada di Disnaker semua, sudah kita itu. Dan saat ini apa yang sudah ada di sana? Sudah pokoknya yang di koordinasinya itu Disnaker Lembata dengan bukan maksudnya dengan Solafide. Jadi semua bukan kamu ini orang Solafide artinya. saya gitu pendamping dari Solafide. Hubungan kerja kamu dengan Solafide apa? Saya punya konektivitas, maksudnya mendampingi anak-anak. Maksudnya hubungan kerja dalam bentuk apa begitu? Maksudnya ada SK atau apa mendampingi begitu? anak-anak untuk melakukan Berarti pelatihan. ada hitam di atas putih begitu tahu untuk hubungan Ada kerja? SK. Ada surat. SK. Ya. Nanti bila bisa foto kirim ya? Kalau untuk itu saya tidak bisa kasih karena kami harus berurusan dengan Disnaker karena saat ini ada beberapa hal yang harus diselesaikan. Tadi sudah sepakat dengan orang tua bersama Untuk tidak memberikan SK itu. bukan untuk solusi terbaik dari persoalan ini. Jadi terkait dengan saya sebagai apa, legalitasnya apa itu Ya, menanyakannya oke. Disnaker. MOU Solafide semuanya. punya tidak izin untuk mendapat rekom untuk mengambil tenaga kerja di Lembata. Itu sudah domainnya di Disnaker nanti. Tidak, kamu kan pendamping Solafide. Ada tidak? Ya, Ada tidak itu rekomnya itu? Izin di Disnaker untuk Solafide mengambil apa di sini? itu sudah kita klarifikasi ke Disnaker. Jadi saya tidak bisa menjawab di sini. Tidak bisa menjawab. Ada atau tidak? Saya tidak bisa menjawab. Tidak bisa menjawab. Jadi bisa menjawab. Oke. Anak-anak dapat tidak ini namanya surat penempatan kerja? Kalau itu Bapak Jangan tanya di apa ya? tanya lagi nanti. Oh, ya. Sekarang kami ini memang tadi jauh dari sempurna. Jauh dari sempurna. Terima kasih. Terima kasih. Abang, mungkin sampaikan dulu kira-kira hal-hal yang mungkin ingin dikeberatan atau apa? Tidak, saya pikir sejak kemarin kami memilih tidak memberi komentar apapun buat termasuk menanggapi di medsos dan segala macam. Kami percaya ini tempat yang tepat. Nah, Jadi abang, hari ini sudah ada. tapi kan abang bilang media tidak netral. Kira-kira bagian mana yang tidak netral? Tidak, soalnya kemarin itu terlanjur membuat pernyataan bahwa ini TPPO. Ya. Padahal prosesnya belum. Tidak, itu urusannya di polisi, makanya. Iya, makanya tapi kan saya tanya ke dinas, kan dinas belum punya pernyataan. Kalau mau bilang unsur, coba buka. TPPO itu apa? 19 unsur itu unsur apa yang kami langgar? Maksudnya itu. Oke. Sehingga saya bilang, sudah ada di sini, kami sudah bicara. Dan setelah pembicaraan ini saya hanya buat pernyataan itu saja. Apa yang dibicarakan, saya pikir nanti kami yang besok akan bikin acara. Isinya apa saya tidak tahu. Gitu. Ini mediasi, toh, Bang? Ya. Mediasi. Bagaimana kira-kira tadi proses mediasi? Oh baik. Kami semua mengeluarkan semua orang tua yang bilang menyampaikan orang punya dan kami juga menyampaikan apa yang kami punya. Lalu dimediasi secara baik dan berimbang. Semua orang merasa didengarkan, semua orang bisa mengeluarkan dan kami bersepakat proses ini selesainya di sini dan besok akan ada penandatanganan Berita acara damai. Bahasa tadi adalah tadi prosesnya karena tidak ditemukan unsur. Tidak ditemukan Ya. unsur. Oke. Ada hal lain apa? Ya. Jadi mediasi hari ini kita memanggil para pihak ya, jadi pihak yang pengirim Pak Acan sama pihak penerima Pak Pascal, sehingga dari kali ini kalau kita cek di aturan bahwa ini mereka selaku relawan berikut ke lembaga pelatihan, jadi bukan lembaga penempatan. Kalau lembaga penempatan sudah Permen 39 Permenaker, itu tentunya ada hal yang harus kita urus administrasinya lembaga penempatan, misalnya harus izin dari pusat, rekomendasi dan rekomendasi dari dinas. Kan ini sifatnya Lembaga pelatihan. Tapi kan mereka menempatkan orang untuk kerja juga. Nah, itu kalau menempatkan orang sudah di sana, bukan mereka di sini menempatkan orang, tapi kan lembaga pelatih setelah melatih, lembaga itu bekerja sama dengan pihak perusahaan yang sana. Nah, sehingga ini saya dari segi kajian administrasi. Sehingga kalau dikaitkan dengan TPPO, Undang-Undang 1 2015, saya pikir bahwa itu ranahnya pihak penyidik polisi. Kami hanya sebatas memfasilitasi mereka supaya
hal ini tidak terulang lagi dibuat administrasi sehingga semua bisa berjalan dengan baik. Tapi Tapi pada ada salah satu yang tadi bilang menurut Naker Trans bahwa itu bukan TPPO. saya mengatakan bahwa itu ranahnya polisi. Ranah Ada polisi. polisi. Kita hanya memfasilitasi seperti apa. Tapi kalau kita lihat dalam kajian kriteria dari TPPO soal Undang-Undang 2017 itu menurut hemat saya, nah itu kan dalam definisi ada unsur kekerasan, paksaan, siksaan dan sebagainya. Tapi kalau bagi saya pribadi ya, saya melihat macam ini bukan tidak terus TPPO, tapi karena saya mau bicara ada kesalahan juga bukan ranah saya itu. Karena Ya kalau kita ngomong sebagai pribadi kan ada unsur eksploitasi kerentanan finansial kan. Itu yang digunakan di situ maksudnya. eksploitasi yang mana? Kalau eksploitasi kan ada ancaman kekerasan. Kalau kita definisi sudah jelas di Undang-Undang 21. Itu ada uraian beberapa uraian itu sampai dengan 67 pasal besar Undang-Undang 21. Tapi itu ranahnya Pak Polisi. Polisi, ya. Hanya kita memediasi supaya aktivitas ini bagus. Mereka bilang bahwa ini mereka hanya lembaga pelatihan, tapi faktanya bahwa mereka mengangkut orang, kemudian menempatkan, memberi pelatihan kerja, lalu kemudian menempatkan di perusahaan. Itu saya kira ranahnya BLK. Dan dia memberi pelatihan tuh supaya mereka punya kompetensi untuk bisa disalur perusahaan. Jadi sebenarnya mereka sudah ada kerjasama dengan perusahaan lain untuk mendistribusi anak-anak. Jadi persoalan bahwa anak-anak terlantar, ada tidak bekerja sebagai mestinya itu tadi kami sudah klarifikasi, sudah minta keterangan orang tua yang bersangkutan. Dan ternyata mereka ini kena masuk dunia kerja di Jawa ini agak dipenuhi aturan-aturan sangat ketat. Karena ada yang kerja dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Ya. Kayak gitu. Jadi ini kan sudah unsur eksploitasinya karena kerjakan jam 8 jam sehari. Ya, 8 jam, tapi kalau ada perusahaan yang harus lembur ya, seperti nanti ada agak mereka harus tambahan, tapi itu urusan dari perusahaan yang bersangkutan. Saya tidak bisa intervensi karena kelihatannya saya lihat dari aspek memang kebanyakan anak kita ini kan kenapa tidak disiplin. Kan ada melapor ada gaji 2-3 ratus, tapi setelah cek bahwa absen dan sebagainya itu tidak memenuhi persyaratan. Kerja ini kan kita harus Ada pengakuan harus bahwa Itu juga kita dengar. Memang absen mereka tuh kayak ada yang mengaku 17 hari saja dia punya absen selama 1 bulan. Padahal dia masuk kerja full. Nah, ini kita lalu kemudian dia tanya bilang kenapa saya begini, bilang kalian orang baru, tidak orang jauh, kenapa harus ini. Jadi ada semacam intimidasi seperti itu. Saya pikir ini kita kan masih mendengar para pihak di sini kan. Tentunya bahwa tapi intinya bahwa kita sudah sepakat bahwa kita akan menjadi keluar terbaik. Mereka juga sepakat bahwa sudahlah anak mereka yang sudah ada tidak bekerja, mereka bisa membiarkan mereka pulang sendiri di sini. Sedangkan di sana masih banyak yang bekerja kuliah. Ya, sekiranya dari putusan tadi itu banyak yang sepertinya kurang disiplin ya, kurang bersemua, tapi mengakibatkan gaji seperti itu, masuk kerja tidak. Dan perusahaan punya pekerja sangat ketat. Apa tadi kan ada sampai ke bawah ada mereka ini kadang nongkrong di lampu ada ya semacam tidak tertutup ya, ada sedikit kumpul-kumpul ya ala kita orang timur kadang minum buah itu membuat akhirnya kurang. Tapi saya akan berjanji bahwa untuk ke depan ini untuk kita sambil membenahi administrasi seperti apa dari pihak BLK Semarang juga akan mengutus mereka ke sini untuk bisa bersosialisasi yang secara baik sudah keberlanjutan ini ada. Dan saya juga berjanji pun nanti bulan Januari kita saya ke Semarang untuk mencari tahu seperti apa lapangan di kampusnya seperti apa, semua anak kita sana seperti apa itu. Dan kita sebagai pemerintah wajib untuk koordinasi ke sana. Terus ini kan mereka datang ini kan betul memang balai latihan kerja, tapi datang juga kan kemudian sepertinya merekrut karena mereka bilang nanti akan ditempatkan di sini segala macam. Artinya ini kan kalau dugaan kita ini kan rekrut tenaga kerja tapi modusnya adalah sekolah. Buktinya mereka tidak sekolah, hari anak-anak banyak yang tidak sekolah. Oke, terlepas dari ada anak-anak yang berhasil katanya ada yang sampai gaji 40 juta yang kita juga tidak tahu kerja apa sampai gaji 40 juta. Terlepas dari itu, tapi bahwa orang tua mengeluh bahwa anaknya juga tidak sekolah, tidak kuliah. Ini kan mereka kan tidak kuliah ini kita lihat dulu. Karena rata-rata tidak kuliah ini akibat mereka jam kerja di perusahaan tidak sesuai. Makanya untuk membiayai diri kan tidak mampu. Akhirnya mereka keluar. Jadi bukan karena mereka diterangkan tidak kuliah. Diharapkan orang tua kesannya kan mereka bekerja dan gaji mereka untuk bisa kuliah. Yang ternyata sekarang banyak yang bisa kuliah.
masih kuliah, masih bekerja sampai kerja. Tapi begini ya, kami sudah cek NIM mereka tidak miliki. Pertama, yang kedua, mereka tidak juga nama mereka tidak terdaftar di PDPT Dikti Unaki punya. Itu kita sudah cek, beberapa orang kita cek, mereka tidak terdaftar. Pertanyaan kan mereka sudah membayar biaya pendaftaran. Regis, ya. Nah, tapi nama mereka tidak ada. Ini kan soal. Tapi dari hasil kami tadi, ini kan teman-teman tahu cek yang sebelah pihak itu, tapi tadi kita konfirmasi bahwa ini mereka ada terdaftar di dana apa Dikti itu ada. Nanti akan dibukti oleh mereka. Kita masih koordinasi ke sana tuh. Dan sekarang ini anak-anak yang kuliah yang sedang beli pun ada mereka punya data di KTM ada. Jadi mereka justru janji untuk buktikan bahwa nama mereka ada di Dikti. Mereka sudah menjamin. Dan anak yang kuliah yang sedang kuliah di sana, saya bekerja dan ada sudah pulang menyatakan bahwa mereka kuliah lembaga resmi, kampusnya lengkap seperti itu. Pertanyaan saya terakhir, Bang. Ya. Orang tua punya hak tidak kemudian untuk melaporkan ini di Polres Lembata bahwa sebagai penipuan atau duga tindak atau apapun berhak tidak? Saya kira itu mereka punya hak. Itu kan hak setiap orang atau orang tua wali untuk melapor silakan kalau mereka punya cukup bukti yang kuat dan sebagainya bisa melapor, itu hak mereka. Satu tidak mungkin melarang, jangan lapor. Kita semua sepakat tidak. Itu hak mereka. Mau lanjutkan, mau ada pendamping hukum lagi silakan. Tapi kami sudah fasilitasi untuk mediasi untuk yang secara baik sudah. Terima kasih. Ya.